CEO janda cantik syok saat melihat putrinya yang lumpuh tiba-tiba bisa berdiri dan berlari. Ternyata OB ini melakukan hal ini pada putri CEO. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara Jakarta masih lembab oleh hujan dini hari yang turun tanpa ampun. Langit belum sepenuhnya cerah ketika seorang perempuan berjalan cepat melewati lobi gedung 50 lantai milik perusahaannya sendiri, Kirana Dwi Pangga, atau yang oleh karyawan biasa dipanggil Bu Kiran. Dengan setelan blazer hitam rapi, rambut panjang terikat, dan ekspresi tanpa celah, ia tampak seperti sosok yang tidak menyisakan ruang untuk ramah tamah. Setiap langkahnya terukur, setiap helaan napasnya seakan penuh kontrol. Begitu Kiran melintas, beberapa karyawan otomatis merapikan posisi duduk, mengetik lebih cepat, atau pura-pura sibuk. Bukan karena ia kejam, tetapi karena mereka tahu, CEO berusia 30 tahun itu tidak suka ada yang bekerja setengah hati. Ia menuntut disiplin, ketepatan, dan kesempurnaan, hal yang membuatnya disegani sekaligus ditakuti. Namun tidak ada yang benar-benar memahami alasan di balik dinginnya tatapan itu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sepatu hak tinggi dan langkah tegas itu, ada seorang wanita yang setiap malam menangis tanpa suara, memeluk bayangan masa lalu yang tidak bisa ia lepaskan. 5 tahun lalu, hidup Kiran sangat berbeda. Ia bukan seorang CEO yang sibuk menghadapi investor dan laporan keuntungan. Ia hanyalah seorang istri muda dan ibu dari seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Chika. Anak yang mewarisi senyumnya, suaminya, dan seluruh cinta mereka sebagai keluarga kecil yang bahagia. Saat itu, Kiran sering bangun pagi dengan aroma masakan sederhana buatan suaminya, Birendra, pria yang pernah menjadi sandaran terbesarnya. Mereka merencanakan liburan keluarga ke Jepang setelah bekerja keras sepanjang tahun. Chika sangat antusias. Ia bahkan memaksa memakai jaket tebal di tengah panas hanya untuk merasa siap pergi. Chika mau lihat salju. Chika mau pegang boneka salju, ujarnya waktu itu, berlari kecil di ruang tamu dengan rambut dikuncir 2. Birendra hanya tertawa melihatnya, sementara Kiran sibuk menyiapkan koper sambil tersenyum. Hari itu, mereka ingin berangkat lebih awal agar tidak terlambat ke bandara. Tidak ada yang mengira bahwa dalam beberapa jam, tawa itu akan terhenti selamanya. Hujan lebat turun saat mereka berkendara menuju bandara. Jalanan licin, kendaraan padat, dan pandangan Kiran sesekali kabur oleh stres pekerjaan yang belum selesai. Birendra sempat menyuruhnya untuk memperlambat laju mobil, tetapi ia meyakinkan semuanya baik-baik saja. Kiran, jalanan licin. Hati-hati, ucap suaminya lembut. Aku tahu. Kita tidak akan terlambat. Tenang saja, jawab Kiran sambil menatap jalan. Waktu itu, Chika terlelap di kursi belakang dengan boneka kelinci putih di pelukannya. Lalu semuanya hancur. Mobil lain melaju kencang dari arah samping. Terlalu cepat, terlalu dekat. Kiran hanya sempat mendengar suara klakson panjang, lalu benturan keras yang membuat tubuhnya terpental, membuat kaca pecah menghujani mereka seperti hujan batu. Ia tidak segera pingsan, tetapi matanya kabur penuh darah. Ia melihat tangan suaminya terulur ke arahnya namun tidak bergerak lagi. Ia mendengar Chika menangis, jeritan kecil yang sesekali terputus, entah oleh rasa sakit atau ketakutan. Kiran, suara Birendra bergetar, berusaha meraih wajah istrinya. Namun napas itu terhenti di tengah jalan. Mata itu menutup. Dunia itu runtuh tepat di hadapan Kiran. Ia tidak ingat bagaimana ia keluar dari mobil. Ia tidak ingat siapa yang menolong. Yang ia ingat hanya satu hal. Ia yang mengemudi. Ia yang membawa mereka pada kehancuran. Ia yang kehilangan suaminya. Dan ia yang membuat anaknya lumpuh. Setelah kecelakaan, kehidupan Kiran berubah drastis. Ia mewarisi perusahaan almarhum suaminya dan memaksa dirinya mengurus semuanya demi bertahan. Tidak ada waktu untuk meratap di kasur atau membenci dunia. Ia harus kuat demi Chika. Demi bisnis. Demi keluarga suaminya yang masih memandangnya sebagai penyebab tragedi itu, meski tak mengatakannya secara terang-terangan. Dalam 2 tahun, Kiran mengubah perusahaannya menjadi lebih besar. Ia bekerja siang dan malam, mematikan rasa sakit batin yang tidak mau hilang, menekan air mata yang menumpuk,
dan membangun tembok tebal di sekitarnya. Orang menyebutnya CEO muda yang galak, atasan yang keras, pemimpin yang tak punya belas kasihan. Tidak ada yang tahu bahwa semua itu hanyalah cara bertahan. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bernapas adalah Chika, putri kecil yang kini duduk di kursi roda. Chika tumbuh menjadi anak yang cerdas, lembut, dan tetap ceria meski kaki kecilnya tak mampu menopang tubuhnya lagi. Rambut hitam panjang, mata bulat menggemaskan, dan suara lembutnya mampu meredakan sisi gelap dalam diri Kiran. Namun di balik tawa itu, ada luka yang sulit disembuhkan. Chika sering menatap teman-teman sebayanya di taman bermain dari jauh, berharap ia bisa berlari bersama mereka. Kadang, ketika Kiran pulang larut malam, ia menemukan Chika tertidur dengan kaki digerakkan menggunakan tangan, seperti sedang berpura-pura berjalan. "Maaf ya, Mama pulang terlambat," ucap Kiran suatu malam, duduk di samping tempat tidur putrinya. Chika membuka mata perlahan dan tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Ma. Chika tahu Mama capek kerja." Kalimat itu menghancurkan hati Kiran setiap kali. Meski begitu, Chika jarang mengeluh. Ia lebih sering menghibur ibunya ketimbang sebaliknya. Ia menggambar keluarga mereka, menulis cerita kecil, dan membuat kartu ucapan yang ditempel di laptop Kiran. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah hilang. Kesepian. Anak yang tidak bisa berlari, tidak mudah berteman, dan hanya menghabiskan waktu dengan guru privat di rumah. Kadang ia berbicara dengan boneka seolah membuat dunia imajiner yang bisa ia kendalikan sendiri. Suatu pagi, jadwal Kiran begitu padat hingga ia tak sempat menyiapkan siapapun untuk menjaga Chika di rumah. Guru privat mendadak sakit, pengasuh keluarga sedang pulang kampung, dan meeting dengan investor asing tidak bisa dibatalkan. Kiran berdiri di depan Chika sambil memijat pelipisnya. "Sayang, sepertinya Mama harus bawa kamu ke kantor hari ini," ucapnya pelan, merasa bersalah. Chika langsung bersinar. "Beneran, Ma? Chika ikut Mama? Chika mau banget lihat kantor Mama." Kiran tersentak. Ia mengira Chika akan mengeluh, bukan antusias. Namun melihat kegembiraan itu, hatinya terasa hangat. "Tapi kamu harus janji nggak ganggu Mama kerja," ucap Kiran sambil mengusap rambut putrinya. "Iya, Chika cuma mau lihat aja. Mau gambar kantor Mama juga." Kiran tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul sejak kecelakaan. Ketika mereka tiba di kantor, para karyawan terkejut melihat CEO membawa putrinya. Mereka beberapa kali menatap ke arah Chika yang duduk di kursi roda dengan mata berbinar, kagum melihat gedung tinggi dan lampu-lampu yang terang. Kiran mendorong kursi roda Chika melewati lobi menuju lift. Saat itulah, Chika menangkap sosok yang tidak pernah masuk ke dunia elegan sang CEO. Seorang OB muda yang sedang mengangkat tumpukan kardus berisi perlengkapan kantor. Pakaian kerjanya sederhana, wajahnya teduh, dan gerak-geriknya cekatan seolah ia telah hafal setiap sudut gedung itu. Namanya Satya. Satya menunduk sopan saat Kiran lewat. Bagi Kiran, ia hanyalah salah satu staf kebersihan yang pernah ia tegur karena keteledoran kecil. Meski sebenarnya ia marah bukan karena kesalahan itu, tetapi karena tekanan hidup yang tidak pernah berhenti menumpuk. Namun bagi Chika, Satya tampak berbeda. Ia melihat seseorang yang ramah. Seseorang yang tidak sibuk melihat jam, grafik, atau laporan. Seseorang yang tidak memandangnya dengan kasihan. Chika melambaikan tangan kecilnya. Masih sopan, Satya tersenyum dan membalas lambaian itu. Dan tanpa ada yang menyadarinya, hari itulah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Perubahan yang bahkan tidak dibayangkan oleh Kiran sekalipun. Perubahan yang akan membawa harapan baru, dan membuka luka lama yang selama ini ia tutup rapat. Pagi itu, lantai 25 tempat kantor pusat perusahaan Dwi Pangga Group terasa berbeda. Biasanya suasana hanya dihiasi bunyi ketikan, langkah terburu-buru, dan suara rapat dari ruang kaca. Namun hari itu ada bisik-bisik kecil yang mengalir di antara meja karyawan. "Bu Kiran bawa anaknya?" Katanya iya. "Putrinya masih kecil. Aku penasaran, anak CEO pasti cantik juga, ya?" "Berisik, nanti ketahuan." Desas-desus itu menyebar cepat. Tetapi begitu pintu lift terbuka dan Kiran keluar sambil mendorong kursi roda Chika, seluruh ruangan mendadak senyap. Seakan tidak ada seorang pun yang ingin bernapas terlalu keras. Kiran berjalan lurus tanpa memedulikan reaksi mereka. Wajahnya tetap datar,
walau matanya sekilas melirik ke arah putrinya yang tampak sangat bersemangat. Chika menggerakkan kepala ke kiri dan kanan, memperhatikan setiap sudut ruangan seolah memasuki taman bermain baru. "Wow, Mama punya gedung besar banget," bisiknya pelan, membuat Kiran tersenyum kecil tanpa disadari. Para karyawan yang biasanya kaku, kini tampak kikuk mencoba tersenyum pada Chika. Ada yang melambaikan tangan kecil, ada yang membungkuk hormat, ada pula yang terpesona oleh kepolosan dan tatapan ceria anak itu. "Selamat pagi, Bu," ucap Mira, asisten Kiran, sambil menoleh sopan. "Selamat pagi, Chika." "Pagi, Kak Mira." Chika membalas penuh semangat, membuat Mira tertawa kecil. "Chika di sini mau gambar kantor Mama." Kiran menghela napas halus, tapi Mira melihat sekilas bahwa CEO-nya yang dingin itu terlihat sedikit lebih lembut hari ini. Kiran membawa Chika ke ruangannya. Ruangan besar dengan jendela menghadap kota, sofa coklat, rak buku, dan meja kerja panjang yang dipenuhi berkas. Ruangan itu selalu terasa dingin bagi karyawan lain, namun bagi Chika, tempat itu terasa seperti dunia baru yang menarik. Di dekat sofa, Kiran menyiapkan area kecil dengan meja lipat dan kertas gambar. "Kamu duduk di sini ya, sayang. Mama harus rapat sebentar." Chika mengangguk, senang karena merasa seperti karyawan kecil. Ia bahkan menaruh boneka kelincinya di atas meja, memasang pose seolah sedang bekerja. Setelah memastikan semuanya aman, Kiran berjalan keluar untuk rapat dengan tim pemasaran. Begitu pintu menutup, suasana ruangan itu sunyi. Chika memandang pemandangan kota dari lantai tinggi dengan kagum. Tapi setelah beberapa menit menggambar gedung-gedung, ia mulai bosan. Ia ingin melihat lebih banyak. Ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang di luar sana. Ia lalu memutar roda kursi rodanya perlahan, mencoba mendekati pintu. Meskipun kekuatan tangannya tidak terlalu besar, ia berhasil mendorong pintu sedikit terbuka. Di luar, koridor tampak sepi. Lampu-lampu putih bersinar lembut, meja resepsionis rapi, dan beberapa karyawan lewat sambil membawa map. Chika termangu, tidak tahu kemana harus pergi. Hingga ia melihat seseorang. Di ujung koridor, seorang pria berseragam abu-abu sedang memindahkan kardus berisi peralatan kantor. Gerakannya cekatan, namun wajahnya tampak tenang dan penuh kesabaran, seolah ia tidak pernah tergesa-gesa. Itu Satya, OB yang pagi tadi dilihatnya di lobi. Satya seketika menoleh ketika mendengar suara roda bergerak. Begitu melihat Chika, ia tersenyum. "Hai, adik kecil," sapanya lembut. "Sendirian? Mama kamu mana?" Chika langsung tersipu. Tidak banyak orang yang menyapanya dengan hangat. Ia menggeleng. "Mama lagi rapat." "Oh, jadi kamu jalan-jalan sendiri nih?" Satya mendekat sambil jongkok agar sejajar dengan mata Chika. "Nggak apa-apa." Chika mengangguk. "Boleh kok. Chika cuma mau lihat-lihat." Satya tertawa kecil. Suaranya menenangkan, jauh dari kesibukan kantor yang biasanya kaku. "Kamu mau aku temani?" tanyanya sambil menatap mata Chika dengan ramah. Chika mengangguk pelan. Itulah pertama kalinya ia merasa tidak bosan di kantor ibunya. Satya mendorong kursi roda Chika dengan perlahan. Ia mengajaknya melihat pantry, melihat kolam ikan kecil di sudut lantai, dan memperkenalkan beberapa karyawan yang lewat. "Ini Kak Dewi, staff hire. Dia yang suka bikin acara kantor. Ini Kak Reza, dia jago komputer. Kalau yang itu Pak Yanuar, bagian keuangan. Tapi jangan dekat-dekat, bisa-bisa kamu disuruh ngitung angka." Satya pura-pura berbisik, membuat Chika tertawa keras. Beberapa karyawan terkejut melihat OB kantor bisa membuat putri CEO tertawa seperti itu. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum, merasa lega melihat sisi manusiawi dari suasana kerja yang biasanya tegang. Saat mereka melewati ruang istirahat, Chika bertanya, "Kak Satya kerja apa?" Satya tersenyum sambil menggaruk tengkuk. "Kakak bersihin kantor ini, bersihin barang-barang, bantu apapun yang bisa dibantu." "Itu capek enggak?" "Capek sih, tapi senang. Kalau kantor ini bersih, semua orang jadi nyaman kerja. Kalau nyaman, mereka bisa pulang lebih cepat ke keluarganya." Chika termenung sejenak. Jawaban itu terasa tulus. Berbeda dari orang dewasa lain yang sering berbicara soal uang dan target.
Ia memegangi boneka kelincinya lalu bertanya polos, "Kak Satya punya anak juga?" Satya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Belum. Tapi kalau punya, kakak pengen anaknya seceria kamu." Pipi Chika memerah. Mungkin karena ruangan itu hangat. Mungkin karena pujian itu sederhana tapi tulus. Atau mungkin karena ada sesuatu pada Satya yang membuatnya merasa nyaman. Namun kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Saat Satya baru hendak membawa Chika kembali ke ruang CEO, tiba-tiba suara langkah tumit Kiran terdengar keras dari ujung koridor. Tatapannya langsung tertuju pada Satya yang mendorong kursi roda Chika. Mata Kiran menyipit sedikit. Tidak marah, tapi penuh kewaspadaan dan keheranan. "Chika," panggilnya. Suaranya tenang tapi mengandung otoritas kuat. "Kamu kemana saja?" Chika terkesiap. Satya pun langsung mendorong kursi roda itu ke arah Kiran dengan hormat. "Maaf, Bu," ucap Satya sambil menunduk. "Chika bilang ingin jalan-jalan sebentar. Saya temani." "Sudah," potong Kiran singkat, tidak bernada kasar tetapi cukup membuat Satya menutup mulut. "Terima kasih." Ia lalu berlutut di depan Chika. "Kamu nggak boleh keluar sendiri, sayang. Mama khawatir." Tadi Chika bosan, gumam Chika sambil menunduk. "Kak Satya baik. Dia cuma ngajak lihat kantor." Kiran terdiam sejenak. Entah kenapa, dirinya merasakan hal yang tidak biasa. Campuran aneh antara waspada dan kagum pada bagaimana anaknya terlihat jauh lebih hidup dibanding beberapa hari terakhir. Akhirnya ia mengangguk kecil. "Baiklah. Tapi lain kali bilang mama dulu." Satya menunduk lagi. "Saya permisi, Bu." Kiran memperhatikan punggung Satya yang menjauh. Ada sesuatu pada pria itu, sikapnya tenang, cara bicaranya sopan, dan tatapannya pada Chika penuh perhatian. Sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang yang bekerja di gedung megah itu. Chika melirik Kiran, lalu berkata pelan, "Ma, Chika boleh main sama Kak Satya lagi nanti?" Kiran tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap putrinya, lalu menatap koridor tempat Satya menghilang. Ada sesuatu di hati Kiran yang bergerak sedikit. Tidak besar, tidak jelas, tapi cukup untuk membuatnya berpikir. "Mungkin," jawabnya akhirnya, "kalau Mama sempat." Chika langsung tersenyum lebar, seolah dunia menjadi lebih cerah. Dan Kiran, tanpa ia sadari, merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketenangan, yang datang dari kehadiran orang yang tidak pernah ia perhitungkan. Rina terbangun ketika cahaya matahari mengintip lewat celah-celah bilik bambu di kamar kecilnya. Tubuhnya masih pegal akibat pekerjaan semalam, menguras bak, menyikat lantai, dan mencuci pakaian nyonya. Ratna yang jumlahnya seperti tak pernah ada habisnya. Namun hari ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan rasa lega, belum. Tapi ada ruang kecil dalam dadanya yang seperti menyala pelan. Harapan yang kemarin hampir padam begitu saja. Ia masih mengingat jelas bagaimana Arhan akhirnya setengah memaksa menyuruhnya tinggal sementara di rumah kecil tua itu. Ia tahu itu bukan permintaan maaf. Arhan bahkan tidak menatap matanya ketika memberikan kunci. Tapi baginya, itu tetap lebih baik daripada malam-malam penuh ketakutan di jalanan. Dengan langkah pelan, Rina bangkit dari tikar tipis dan menyalakan kompor minyak kecil di sudut ruangan. Air panas ia siapkan untuk sekadar mencuci muka, mencoba mengembalikan kesadarannya setelah malam panjang. Matanya memerhatikan seisi rumah kontrakan kumuh itu, dinding rapuh, jendela kecil yang tidak sempurna menutup, dan lantai yang retak di beberapa tempat. Tapi setidaknya itu miliknya, sementara. Setidaknya di sini, tidak ada suara nyonya Ratna yang memanggilnya dengan nada sinis. Tidak ada tatapan mencurigakan. Tidak ada suara pintu kamar Arhan dibanting di depannya. Setidaknya di sini, ia bisa bernapas. Beberapa jam kemudian, Rina berdiri di depan kaca kecil yang terpasang di dinding. Ia merapikan rambutnya yang dijepit sederhana, memastikan penampilannya rapi sebelum pergi. Hari ini ia harus mencari pekerjaan tambahan. Ia tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan yang tidak benar-benar tulus itu. Kontrakan ini sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Ia tahu betul, ketika ia keluar rumah kecil itu, hidup terasa sedikit lebih ringan. Langit cerah. Angin membawa aroma pasar yang tidak terlalu jauh dari sana.
Suara pedagang sayur mulai terdengar dari ujung jalan. Suasana yang ramai membuatnya sedikit terlena, seolah ia hanya gadis biasa yang menjalani hari, bukan seseorang yang baru saja mengalami tuduhan kejam dari keluarga yang ia layani. Rina berjalan pelan menuju pasar. Ada satu tempat yang ingin ia coba, warung makan milik Bu Yani. Wanita itu selalu baik padanya ketika ia berbelanja kebutuhan dapur. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa mempekerjakannya sebagai pembantu jaga atau tukang cuci piring. Baru beberapa langkah ia memasuki pasar, suara lembut memanggil namanya. Rina. Rina menoleh. Seorang wanita parubaya, mengenakan kerudung hijau dan apron lusuh, berdiri dengan mata membelalak. Bu Yani, Rina menunduk sopan. Astaga, nak, kemana saja kamu? Sudah seminggu lebih aku nggak lihat kamu beli apapun untuk rumah nyonya. Ratna. Rina menghela napas pelan. Saya sudah tidak bekerja di sana lagi, Bu. Bu Yani mengangguk pelan. Sorot matanya tidak menilai, hanya prihatin. Kalau kamu butuh pekerjaan, kamu bisa bilang. Warung ibu memang kecil, tapi tangan ibu sudah mulai gemetaran kalau mencuci piring banyak. Ia terkekeh malu. Rina berkedip. Apa? Apa ibu benar-benar tidak keberatan? Tidak sama sekali. Kamu anak baik. Ibu lebih percaya kamu daripada gosip-gosip aneh itu. Lagian, ibu tahu betul makanan di rumah nyonya. Ratna bukan kamu yang masak. Kok bisa-bisanya kamu dituduh meracuni? Nadanya kesal. Dada Rina menghangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ada seseorang yang membelanya tanpa ragu. Terima kasih, Bu. Saya butuh pekerjaan, jawabnya pelan namun tegas. Bagus. Mulai hari ini saja, kita bersihkan dapur lebih dulu, ya? Rina mengikuti Bu Yani masuk ke dalam warung. Warung mungil itu hangat dan penuh aroma masakan yang terasa akrab. Kaleng bumbu tersusun sederhana. Panci besar masih menggantung di atas tungku. Semua itu memberi rasa nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Sementara itu, di rumah besar megah milik nyonya Ratna, Arhan duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya yang memunculkan laporan medis terbaru mengenai ibunya. Hasil pemeriksaan ulang dari dokter baru menunjukkan sesuatu yang tidak ia duga. Tanda-tanda keracunan itu bukan akibat racun makanan, melainkan reaksi obat herbal yang ibunya konsumsi diam-diam tanpa sepengetahuannya. Obat penurun berat badan alami, gumam Arhan, wajahnya menegang. Ia teringat bagaimana ibunya begitu terobsesi dengan standar kecantikan di usianya yang tidak lagi muda. Ia juga tahu ibunya sering meminum apapun yang dianggap aman oleh teman arisannya. Arhan menutup ponsel sambil menahan napas panjang. Jadi, semua kemarahan yang ia timpakan pada Rina, semua tuduhan, semua kata-kata tajam, semua perlakuannya, tidak berdasar. Darahnya seperti berhenti mengalir untuk sesaat. Ia memegang pelipisnya, menunduk. Apa yang sudah ia lakukan? Ia mengusir gadis yang bahkan tidak bisa membela dirinya, tanpa memberi kesempatan sedikitpun. Sebagai polisi, seharusnya ia tahu lebih baik daripada langsung menyalahkan tanpa bukti. Tapi begitu mendengar ibunya sakit, otaknya dipenuhi emosi. Ia tidak mau ibunya disakiti siapapun, meski sebenarnya ia tahu Rina tak akan pernah melakukan hal sekejam itu. Aku harus bicara dengan dia, gumam Arhan lirih. Tapi sebuah ketakutan muncul tiba-tiba. Bagaimana caranya? Bagaimana ia menghadapi seseorang yang sudah ia perlakukan begitu buruk? Dan, apa Rina masih mau mendengarnya? Di warung, Rina tengah mencuci piring ketika suara motor berhenti tepat di depan. Ia mengangkat sedikit wajahnya, mengikuti keheningan aneh yang muncul dari arah luar. Beberapa detik kemudian, pintu warung digeser. Seseorang masuk. Langkah berat itu langsung ia kenali. Seseorang yang membuat dadanya menegang otomatis. Seseorang yang baru kemarin mengusirnya dengan kemarahan membara. Arhan. Seragam polisinya masih ia kenakan. Wajahnya tegang, namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada kilatan marah seperti biasanya. Bu Yani yang sedang mencatat pesanan melirik. Oh, Pak Arhan. Ada perlu? Namun mata Arhan hanya tertuju pada Rina. Rina menunduk cepat, jemari gemetar. Saya lanjut kerja dulu, Bu.
Tapi Arhan melangkah mendekat. "Rina." Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat hati Rina bergetar tidak nyaman. Ia memejamkan mata sesaat. Tidak. Ia tidak ingin marah-marah lagi. Tidak ingin dipandang rendah lagi. Tidak ingin dituduh lagi. "Ada urusan apa, Pak?" tanyanya dengan nada setenang mungkin. Arhan menelan ludah. Ia menghela napas. "Aku datang untuk meminta maaf." Waktu seperti berhenti. Suara pasar di luar mendadak jauh. Piring di tangannya terasa dingin. Rina menoleh perlahan. Mata mereka bertemu, untuk pertama kalinya tanpa kemarahan di antaranya. Arhan menatapnya dengan sungguh-sungguh, bukan seperti seseorang yang sedang mencari kambing hitam atau menuntut jawaban. "Aku salah besar," lanjut Arhan, suaranya pelan namun jelas. "Ibuku tidak keracunan karena kamu." Rina menggigit bibir, menahan sesuatu yang tidak ingin ia rasakan. Bukan kebahagiaan. Bukan. Tapi kelegaan bercampur luka yang sudah terlanjur dalam. "Aku tidak berniat menyakitimu," kata Arhan lagi. "Namun tetap saja kamu menyakiti saya," jawab Rina, suaranya bergetar. Dan untuk sekali itu, Arhan tidak membantah. Tidak menepis. Tidak menyembunyikan rasa bersalahnya. Karena kali ini, ia tahu ia pantas disalahkan. Hari itu di kantor, matahari baru saja menembus jendela kaca gedung tinggi, menyinari lantai marmer yang mengkilap. Suasana di ruang kerja Kiran tidak seperti biasanya. Putrinya, Chika, duduk di kursi roda di dekat jendela, memandangi gedung-gedung di seberang dengan mata berbinar-binar. Di sampingnya, Satya berdiri, menatap anak itu dengan penuh perhatian. Kiran masih sibuk dengan laporan keuangan yang menumpuk di mejanya, tapi sesekali matanya melirik ke arah Chika. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti biasanya, anak itu tampak lebih hidup, lebih penuh rasa ingin tahu. Ia tersenyum lebar ketika Satya menunjukkan cara menyeimbangkan boneka kelincinya di atas jari, lalu menempelkan boneka itu di kursi roda seakan sedang bermain sandi. "Chika, lihat, ini namanya keseimbangan," kata Satya dengan suara lembut. Anak itu menatap dengan serius, kemudian mencoba meniru gerakan Satya. Tangan kecilnya gemetar, kaki yang selama ini tak bisa menopang tubuhnya mencoba digerakkan perlahan. Satya memegang tangannya, memberi dukungan, sambil memastikan tidak ada cedera. Kiran menatap adegan itu dari kejauhan. Ada perasaan campur aduk, kagum, takut, dan sedikit bersalah. Ia tidak pernah membayangkan putrinya bisa terlihat begitu bersemangat, hanya karena seseorang bersikap sabar dan tulus padanya. Selama ini, Kiran selalu melihat Satya sebagai OB biasa, orang yang harus dipatuhi dan terkadang dibentak karena kesalahan kecil. Tapi sekarang, Satya bukan hanya pembantu. Ia teman, penyemangat, dan mungkin satu-satunya orang yang membuat Chika percaya diri lagi. "Berani, Chika. Pegang tanganku. Kita lakukan perlahan," kata Satya sambil menunduk agar sejajar dengan mata anak itu. Chika menggenggam tangan Satya dengan erat, kakinya bergetar, tapi ia tersenyum. "Aku bisa, Kak Satya." Momen itu berlangsung beberapa menit. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Hanya tawa kecil, suara langkah kaki yang mulai mencoba menapak, dan senyum yang merekah dari anak kecil yang lama tertidur oleh rasa takut dan trauma. Kiran menelan ludah. Ia sadar selama ini ia membatasi Chika bukan karena ingin melindungi, tapi karena ketakutannya sendiri. Ketakutan akan kehilangan putrinya lagi, ketakutan menghadapi kenyataan yang pahit 5 tahun lalu, ketakutan pada rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Namun melihat Chika tersenyum sekarang, hatinya terasa campur aduk, lega, bangga, sekaligus cemas. Saat Chika mencoba berdiri sendiri dengan pegangan tangan Satya, sesuatu yang kecil tapi luar biasa terjadi. Anak itu berhasil menopang tubuhnya beberapa detik tanpa bantuan roda. Satya tersenyum bangga. "Bagus, Chika. Lihat, kamu bisa." Chika tertawa girang, matanya berair karena senang dan bangga. Ia tidak peduli lagi sejenak pada ketidakmampuannya yang dulu selalu menghantui pikirannya. Hanya ada rasa kemenangan yang murni, dan Satya ada di sana, bersamanya, setiap langkah kecil yang dibuatnya. Kiran akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia berjalan mendekat, hatinya bergetar. "Chika,
Suaranya lembut, lebih lembut dari biasanya. Chika menoleh, matanya berbinar. "Mama, lihat aku." Kiran menelan air liurnya. Ia tahu, saat itu adalah momen yang tidak bisa ia paksakan. Tidak ada kendali, tidak ada otoritas, hanya emosi murni seorang ibu yang melihat putrinya mulai bangkit dari luka lama. Ia menunduk, memegang tangan Chika sebentar, memastikan anak itu aman. "Mama, bangga padamu, sayang," bisiknya, suaranya bergetar. Chika tersenyum lebar, lalu menatap Satya. "Kak Satya, aku bisa berdiri." Satya tersenyum sambil menepuk pundak kecil Chika. "Ya, itu karena kamu berani mencoba. Aku hanya menemanimu." Kiran menatap Satya dengan rasa campur aduk. Ada rasa terima kasih, kagum, bahkan sedikit malu karena selama ini ia menilai Satya terlalu rendah. Ia baru menyadari satu hal, kebaikan, kesabaran, dan perhatian bisa membuka hal yang selama ini terkunci, bahkan pada hati yang terluka paling dalam. Momen itu terasa abadi. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan dan ketegangan yang bercampur. Chika telah mengambil langkah kecil, tapi bagi Kiran, itu adalah langkah besar, tanda bahwa luka yang menahan mereka selama 5 tahun perlahan bisa disembuhkan. Hari itu, ruang kerja yang biasanya penuh tekanan dan ketegangan berubah menjadi saksi bisu sebuah keajaiban sederhana. Keberanian seorang anak, kesabaran seorang OB, dan cinta seorang ibu yang perlahan belajar melepaskan rasa takutnya. Dan meski langkah itu kecil, dampaknya akan terasa panjang. Hari mulai sore, cahaya matahari yang menembus jendela kaca perlahan memudar menjadi oranye lembut. Kiran masih duduk di mejanya, menatap layar laptop dengan mata kosong. Pikirannya berputar tidak menentu. Ia terus teringat senyum Chika yang baru saja berhasil berdiri, suara tawa kecil yang terdengar begitu tulus, dan tangan Satya yang selalu siap menopang putrinya. Selama 5 tahun, Kiran telah berusaha keras menutupi semua rasa sakitnya. Rasa bersalah karena menjadi penyebab kecelakaan, kehilangan suami, dan melihat putrinya lumpuh. Ia menutupi semuanya dengan kesibukan, kekakuan, dan ketegasan di kantor. Namun kini, semua yang ia bangun mulai goyah. Satu momen sederhana, senyum Chika, telah meruntuhkan tembok yang begitu lama ia pertahankan. Chika duduk di kursi roda dekat jendela, menatap luar. Tubuh kecilnya tampak lelah tapi wajahnya berseri. Satya berdiri di samping, tangannya menopang kursi roda agar tidak tergelincir saat anak itu menggerakkan kaki untuk menapak. "Kamu hebat, Chika. Semangatmu luar biasa," ucap Satya. Chika menoleh dan tersenyum. "Kak Satya, aku bisa berdiri sedikit lebih lama tadi. Aku merasa bebas." Kiran mendengar itu dan hatinya mencelos. Kata bebas itu begitu sederhana tapi dalam maknanya. Selama ini ia sendiri merasa terikat oleh rasa bersalah dan tanggung jawab, sementara Chika pun hidup dalam keterbatasan yang bukan kesalahannya. Namun melihat anaknya menikmati kebebasan itu, Kiran tersadar satu hal, mungkin selama ini ia terlalu keras, terlalu menuntut, bahkan pada diri sendiri. Perlahan, Kiran berdiri dan mendekati mereka. Ia menatap Satya sejenak. Matanya campur aduk antara rasa terima kasih, kagum, dan sesuatu yang sulit ia definisikan. "Satya, terima kasih," ucap Kiran singkat. Tidak banyak kata, tapi itu cukup untuk menyampaikan semua yang ia rasakan. Satya menunduk sopan. "Bu, senang bisa membantu. Chika anak yang kuat." Kiran mengangguk, lalu menatap Chika. "Sayang, Mama, bangga padamu. Kamu luar biasa." Chika tersenyum, matanya berbinar. Aku mau terus mencoba, Ma. Aku mau bisa jalan seperti teman-temanku." Kiran merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia menahan diri dan putrinya terlalu lama dalam rasa takut. Kini, Chika menunjukkan keberanian yang selama ini tertahan, dan itu memberinya pelajaran tentang arti kesabaran, cinta, dan kepercayaan. Hari itu, setelah semua rapat selesai, Kiran memutuskan untuk membiarkan Chika tetap di ruang kerjanya lebih lama. Ia menyadari bahwa bukan hanya Satya yang membantu Chika tumbuh, tapi suasana kantor dan perhatian orang-orang di sekitarnya juga berpengaruh. Chika mulai membuka diri sedikit demi sedikit, tersenyum, berbicara dengan staf yang lewat,
bahkan tertawa kecil ketika melihat Satya bercanda ringan. Kiran duduk di sofa, menatap anaknya yang bermain dengan boneka kelinci dan menggambar gedung kantor di kertas. Ia menyadari betapa banyak waktu yang hilang. Selama ini ia terlalu fokus pada bisnis, terlalu keras pada diri sendiri, dan terlalu menahan Chika. Kini ia menatap masa depan dengan pandangan berbeda. Meski luka lama tetap ada, tapi ada harapan baru yang tumbuh perlahan. Ketika malam mulai merayap, Kiran mengajak Chika pulang. Di lift, Chika memegang tangan Satya erat-erat. "Kak Satya, besok kita latihan lagi, ya?" Satya tersenyum lembut. "Tentu, Chika. Kita lakukan perlahan, tapi pasti." Kiran menatap mereka berdua, tersenyum tipis. Ia menyadari satu hal yang sederhana tapi sangat penting. Kadang kebahagiaan datang dari langkah kecil, kesabaran, dan perhatian tulus. Ia harus belajar melepaskan sebagian kendali, membiarkan Chika menemukan kekuatan sendiri, dan menghargai orang-orang yang selama ini diam-diam memberi dukungan. Dalam perjalanan pulang, Kiran terdiam memikirkan Satya. Ia menyadari bahwa sosok itu lebih dari sekadar OB biasa. Ia penuh kesabaran, tidak tergesa-gesa, dan selalu hadir di saat dibutuhkan. Kiran tersenyum tipis. Tanpa disadari, perasaannya terhadap Satya mulai berubah. Ia tidak tahu apakah itu sekadar rasa hormat, kagum, atau sesuatu yang lebih dalam. Yang jelas, kehadiran Satya membuat hatinya lebih ringan, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Sesampainya di rumah, Kiran menidurkan Chika dengan lembut. Ia memastikan boneka kesayangan anaknya ada di sampingnya. Chika tertidur dengan wajah berseri, sementara Kiran berdiri di pintu kamar, menatap putrinya sejenak. Air mata menitik, tapi bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata lega, bangga, dan penuh harapan. Kiran menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Chika masih harus belajar banyak hal. Satya masih memiliki peran besar dalam membantu anak itu, dan ia sendiri harus belajar menghadapi trauma masa lalu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, hatinya terasa sedikit ringan. Ada secercah harapan di antara bayangan lama yang selama ini membelenggu mereka. Dan Kiran tahu, esok akan menjadi hari baru. Hari di mana langkah kecil, kesabaran, dan cinta yang tulus akan membuka pintu kebahagiaan yang selama ini tertutup. Pagi itu udara di kantor terasa berbeda. Lantai marmer memantulkan cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar, tetapi suasana di dalam ruangan tidak secerah sinarnya. Kiran duduk di meja kerjanya, wajahnya tetap tegas dan dingin seperti biasa, namun matanya sesekali melirik ke arah Chika yang kini duduk di kursi roda di dekat jendela. Anak itu tampak bersemangat, menggenggam boneka kelincinya sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang. Hari ini ada rapat penting dengan klien besar, dan seluruh tim berada di ruang konferensi. Kiran harus memimpin diskusi, tetapi hatinya sedikit terganggu oleh perhatian yang terus ia alihkan pada Chika. Anak itu menoleh ke arahnya dan tersenyum lebar. Senyum yang membuat Kiran tersadar betapa ia terlalu lama menutup diri pada kebahagiaan sederhana. Saat Kiran berbalik untuk mengambil berkas, ia melihat Satya berdiri di dekat pintu, menunggu izin untuk menemani Chika jika ia bosan. Pandangan mereka bertemu sejenak, dan Kiran merasakan sesuatu yang aneh, rasa percaya dan rasa ingin tahu yang bercampur. Ia menunduk sejenak, menahan diri agar tidak terlalu menunjukkan emosinya, lalu berkata dengan nada ringan, "Pastikan dia tidak keluar sendiri, ya?" Satya mengangguk, tersenyum tipis, dan mendekati Chika dengan langkah tenang. "Mau jalan sedikit, Chika?" tanya Satya. Anak itu langsung mengangguk antusias, dan Satya dengan sabar memandu kursi roda itu ke koridor. Di sisi lain kantor, beberapa karyawan mulai memperhatikan interaksi itu. Mereka terkejut melihat bagaimana OB biasa bisa begitu dekat dengan putri CEO, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian kagum, sebagian lagi cemburu dan penasaran. Rapat dimulai. Suara Kiran memimpin diskusi terdengar jelas dan tegas. Tetapi pikirannya sesekali melayang ke arah koridor, melihat Chika tertawa kecil bersama Satya. Ia tahu putrinya tumbuh, meski perlahan, dan itu membuat hatinya lega sekaligus cemas. Bagaimana jika suatu hari ia kehilangan momen penting lagi? Bagaimana jika trauma lama muncul kembali? Sementara itu, di koridor,
Chika mencoba menapak sedikit lebih jauh dengan pegangan Satya. Tangan kecilnya gemetar, kakinya bergetar, tetapi sorot matanya penuh keberanian. Satya memegang tangannya dengan lembut, memastikan tidak ada risiko terjatuh. Kamu hebat, Chika. Setiap langkahmu berarti, ucap Satya. Chika tersenyum lebar, matanya berbinar, dan tiba-tiba berkata, aku ingin bisa lari suatu hari nanti, Kak Satya. Seperti teman-temanku di sekolah. Satya menunduk, tersenyum hangat. Kita akan berlatih perlahan, tapi pasti. Kamu bisa, Chika. Kiran, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, merasakan campuran rasa bangga dan cemas. Ia sadar bahwa keberhasilan putrinya bukan hanya tentang fisik, tapi juga keberanian dan kepercayaan yang dibangun secara perlahan. Satya bukan sekadar pembantu. Ia adalah pendorong semangat, teman, dan penghubung antara dunia yang selama ini Kiran tutupi dan kebebasan Chika yang mulai muncul. Namun, tidak semua orang senang melihat hubungan itu. Beberapa karyawan mengobrol di belakang, dengan nada sinis dan iri. Lihat itu, OB biasa bisa dekat dengan putri CEO. Aku tidak percaya dia berani begitu. Gumam seorang staf, matanya memerah karena cemburu. Ini tidak wajar. Biasanya anak CEO hanya bermain dengan anak-anak selevelnya. Kata yang lain, mencoba menenangkan dirinya tapi jelas menahan amarah. Kiran mendengar bisik-bisik itu, tetapi ia tidak memedulikan mereka. Matanya tetap tertuju pada Chika. Ia tahu siapa yang benar-benar peduli pada putrinya, dan siapa yang hanya iri. Namun, hatinya mulai sadar bahwa dunia luar akan selalu mencoba menekan, menghakimi, dan menilai. Ia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Chika. Sore hari, setelah rapat selesai, Kiran menatap Chika yang tampak lelah tapi bahagia. Anak itu tertawa kecil ketika Satya mendorong kursi roda perlahan kembali ke ruangannya. Mama, aku bisa berdiri lebih lama hari ini. Kiran tersenyum, langkahnya terasa ringan. Mama bangga padamu, sayang. Satya menatap Kiran sebentar, lalu menunduk sopan. Ada sesuatu yang tak terucapkan di matanya, kesetiaan, perhatian, dan rasa hormat. Kiran menyadari hal itu, dan hatinya sedikit bergetar. Ia tidak bisa menafikan bahwa Satya telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai pilar yang diam-diam membantu menyembuhkan luka mereka. Malam itu, Kiran menidurkan Chika dengan lembut. Anak itu memeluk boneka kelincinya dan tertidur dengan wajah berseri. Kiran berdiri di pintu kamar, menatap putrinya sejenak, kemudian menoleh ke arah Satya yang menunggu di ruang tamu. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut. Takut kehilangan kontrol, takut trauma lama kembali, tapi juga rasa haru yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Langkah-langkah kecil Chika adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan Satya, dengan kesabaran dan ketulusannya, akan menjadi kunci dalam perjalanan itu. Kiran menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan membiarkan perasaan campur aduk itu mengalir. Ia sadar, terkadang, keberanian terbesar adalah membiarkan orang lain membantu, meski hati sendiri terluka dan dunia terlihat menekan. Malam itu, di rumah besar, suasana tenang. Hanya ada napas Chika yang teratur, detak jantung Kiran yang bergetar perlahan, dan bayangan Satya yang diam-diam berdiri menjaga mereka. Dalam keheningan, satu hal jelas, perubahan sedang terjadi. Perubahan yang lambat, menyakitkan, tapi penuh harapan. Dan semua itu bermula dari langkah kecil yang tak pernah disangka akan membawa mereka ke arah kebahagiaan baru. Pagi itu, matahari perlahan menembus jendela besar kantor Dwi Pangga Group, memantulkan cahaya hangat di lantai marmer yang mengkilap. Udara di dalam ruangan terasa berat, meski aktivitas sehari-hari telah dimulai. Kiran duduk di mejanya, wajahnya tetap tegas dan dingin seperti biasa, namun matanya sesekali melirik ke arah Chika yang kini duduk di kursi roda dekat jendela. Anak itu tampak bersemangat, menggenggam boneka kelincinya sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang. Hari ini bukan hari biasa. Selain rapat rutin yang biasanya menjadi ujian kesabaran Kiran, ada pertemuan dengan klien penting dari luar negeri. Semua mata tertuju padanya, menunggu arahan tegas dari CEO muda yang terkenal dingin itu. Namun di balik profesionalismenya, ada gelisah yang tidak bisa ia sembunyikan.
Hatinya terus memikirkan Chika, langkah-langkah kecil yang baru saja berhasil ia ambil, dan peran Satya yang semakin penting dalam hidup mereka. Chika, yang selama ini selalu merasa terbatas, tampak berbeda hari ini. Ia menatap koridor kantor dengan mata penuh rasa ingin tahu dan keberanian. Dengan pegangan Satya, ia mencoba menapak beberapa langkah kecil, kaki yang sebelumnya tidak mampu menopang tubuhnya, kini bergerak perlahan namun pasti. Satya menepuk pundaknya dengan lembut, memberikan semangat tanpa tekanan. "Bagus, Chika. Terus begitu, jangan takut," katanya dengan suara lembut yang membuat anak itu tersenyum lebar. Kiran memperhatikan dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca tanpa disadari. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada diri sendiri dan pada Chika. Trauma masa lalu, rasa bersalah karena kecelakaan 5 tahun lalu, dan ketakutannya akan kehilangan putri tercinta membuatnya menutup diri dan menjadi sosok yang dingin di kantor. Namun melihat putrinya tersenyum, bergerak dengan semangat, dan menikmati momen kecil itu membuat Kiran menyadari satu hal penting. Kebahagiaan putrinya tidak bisa ia kendalikan, tapi ia bisa hadir untuk mendukungnya. Di sisi lain kantor, beberapa karyawan memperhatikan interaksi itu dengan campuran rasa kagum dan iri. Tidak sedikit yang heran bagaimana Satya, seorang OB biasa, bisa memiliki hubungan begitu dekat dengan putri CEO. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian kagum, sebagian lagi cemburu dan mempertanyakan profesionalisme Satya. Namun bagi Kiran, itu tidak penting. Ia tahu siapa yang benar-benar peduli pada putrinya, dan siapa yang hanya iri. Rapat pun dimulai. Suara Kiran terdengar tegas dan penuh kontrol, memimpin timnya dengan ketelitian yang mengagumkan. Namun pikirannya sesekali melayang ke arah Chika, yang kini duduk dengan tenang sambil menggambar di meja kecil yang disediakan di dekat jendela. Anak itu menggambar gedung-gedung tinggi, taman bermain kecil, dan boneka kelincinya, seolah seluruh dunia sedang menatapnya. Kiran tersenyum tipis. Selama ini, ia selalu fokus pada angka, laporan, dan strategi bisnis. Tapi kali ini ia menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih penting, melihat putrinya bahagia, meski hanya untuk beberapa saat. Setelah rapat selesai, Kiran berjalan menuju ruangannya sambil menatap Chika. "Sayang, bagaimana kalau kita pulang sedikit lebih awal hari ini?" tanyanya lembut. Chika menoleh dan tersenyum. "Boleh, Ma. Aku ingin bermain di rumah." Kiran tersenyum, perasaan hangat memenuhi dadanya. Ia tahu bahwa langkah-langkah kecil Chika menuju kebebasan fisik adalah momen yang tidak boleh ia lewatkan. Satya mendekati Kiran sejenak. "Bu, Chika terlihat sangat bersemangat hari ini." Ia bahkan mencoba berdiri sendiri beberapa detik lebih lama. Kiran mengangguk, matanya menatap Satya dengan penuh arti. "Terima kasih, Satya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membimbingnya tanpa bantuanmu." Satya tersenyum tipis, menunduk sopan. "Tidak apa, Bu. Aku hanya menemani dan memberi semangat." Hari itu, perjalanan pulang terasa berbeda. Chika duduk di kursi roda di mobil, matanya berbinar-binar sambil menceritakan segala hal yang ia lihat di kantor hari itu. Satya duduk di samping, tetap menjaga agar anak itu tidak lelah atau jatuh. Kiran menyetir dengan tenang, sesekali tersenyum mendengar cerita putrinya. Ada rasa lega yang perlahan menyelimuti hatinya. Selama ini, ia merasa sendirian menghadapi trauma masa lalu, tetapi kini ada Satya yang menjadi penopang dan Chika yang perlahan menemukan keberanian dalam dirinya. Sesampainya di rumah, Kiran membantu Chika masuk ke dalam rumah dan menyiapkan ruang bermain kecil di ruang tamu. Anak itu mulai merangkai puzzle dan mewarnai buku gambar, sambil terus bercerita tentang Satya, kantor, dan teman-temannya di sekolah. Kiran duduk di sofa, menatap putrinya yang tampak bahagia, dan menyadari satu hal, hidup mereka perlahan berubah, meski masih banyak tantangan di depan. Malam itu, setelah menidurkan Chika, Kiran duduk di ruang tamu, menatap langit malam dari jendela besar rumah mereka. Ia merasakan campuran perasaan, lega, haru, cemas, dan sedikit rasa takut. Trauma masa lalu tidak bisa hilang begitu saja. Namun melihat anaknya berkembang, ia merasa ada harapan baru. Satya berdiri di dekat pintu, menatap Kiran sejenak, kemudian menunduk sopan. Ada sesuatu yang tidak diucapkan, tetapi terasa jelas. Kesetiaan, perhatian, dan ketulusan yang selama ini membantu keluarga kecil itu bertahan.
Hari-hari berikutnya, Cika semakin berani. Ia mulai mencoba berdiri lebih lama, memindahkan tangannya dari roda kursi ke pegangan tangga kecil, dan melangkah perlahan. Satya selalu di sampingnya, memberikan dukungan, tapi tidak terlalu menekan. Setiap kali Cika berhasil mengambil langkah, tawa riangnya memenuhi rumah, membuat Kiran merasa lega dan bangga. Ia menyadari bahwa keberhasilan Cika bukan hanya tentang fisik, tapi juga keberanian, kepercayaan, dan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa karyawan kantor mulai membicarakan kedekatan Cika dengan Satya. Ada yang mulai menganggap hal itu tidak pantas. Sebagian lain merasa iri karena Satya mampu membuat putri CEO lebih bahagia daripada mereka. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Kiran, tetapi ia tidak memedulikan mereka. Bagi Kiran, yang terpenting adalah anaknya dan keberhasilan langkah kecilnya menuju kebebasan. Suatu sore, ketika Kiran sedang menyiapkan dokumen untuk rapat penting, Cika tiba-tiba berkata, "Mama, aku ingin mencoba berjalan sedikit tanpa kursi roda hari ini." Kiran menatap anaknya, hatinya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini adalah momen penting. "Baiklah, sayang, Mama akan ada di sampingmu," jawabnya lembut. Dengan bantuan Satya, Cika berdiri. Tubuh kecilnya gemetar, kaki yang selama ini tidak mampu menopang bergerak perlahan. Kiran merasakan campuran perasaan, takut, cemas, bangga, dan haru. "Bagus, Cika. Mama bangga padamu," katanya sambil menahan air mata. Cika tersenyum, matanya berbinar, dan berkata, "Aku bisa, aku bisa berjalan." Satya tersenyum bangga. "Itu karena kamu berani mencoba, Cika. Aku hanya menemanimu." Malam itu, Kiran menidurkan Cika dengan hati lega. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi langkah kecil hari ini adalah bukti bahwa luka lama bisa disembuhkan dengan kesabaran, cinta, dan keberanian. Satya, dengan ketulusannya, telah menjadi pilar yang membantu menyembuhkan luka itu. Kiran duduk di ruang tamu, menatap langit malam, merasakan damai yang jarang ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Ia sadar bahwa hidup mereka perlahan berubah. Trauma, kesedihan, dan rasa bersalah masih ada, tetapi harapan baru telah tumbuh. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan yang sederhana tapi sangat berharga. Malam itu, dalam keheningan rumah besar itu, satu hal jelas, perubahan sedang terjadi. Langkah kecil Cika, kesabaran Satya, dan cinta Kiran sebagai seorang ibu, menjadi fondasi baru bagi kebahagiaan mereka. Dan meski perjalanan masih panjang, mereka kini berjalan bersama, menghadapi masa depan dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela kaca besar rumah Kiran, menyoroti lantai kayu yang hangat dan rapi. Udara terasa segar, namun di balik keheningan pagi, ada ketegangan yang tak terlihat. Cika duduk di kursi roda dekat jendela, matanya berbinar penuh semangat. Hari ini adalah hari yang penting baginya, dan bagi Kiran juga. Selama beberapa minggu terakhir, mereka telah melakukan latihan kecil yang memungkinkan Cika mencoba berdiri sendiri lebih lama, melangkah sedikit demi sedikit, dan membangun kepercayaan diri yang hampir hilang. Satya berdiri di samping Cika, tangannya siap menopang jika anak itu kehilangan keseimbangan. "Siap, Cika?" tanyanya lembut. Anak itu mengangguk dengan mantap, matanya berbinar penuh keberanian. "Siap, Kak Satya," jawabnya dengan suara lantang, penuh semangat. Kiran berdiri tidak jauh dari mereka, matanya memperhatikan setiap gerakan anaknya. Ada rasa cemas yang mencekam di dadanya, namun ia menahan diri untuk tidak mengintervensi terlalu banyak. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia harus memberi ruang bagi Cika untuk menemukan kekuatan sendiri. Hatinya bergetar ketika melihat kaki kecil itu mencoba menapak lantai tanpa roda. Tangan kecil menggenggam pegangan Satya, langkah demi langkah perlahan tapi pasti. Cika berhasil menahan tubuhnya beberapa detik. Senyum lebar merekah di wajahnya, mata berbinar penuh kegembiraan. "Aku bisa, Kak Satya. Aku bisa berdiri," teriaknya, membuat Kiran tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk, menatap putrinya yang berhasil melewati satu langkah besar dalam hidupnya. 5 tahun trauma, rasa takut, dan keterbatasan fisik,
kini perlahan-lahan terkikis oleh keberanian anak itu dan kesabaran Satya. Satya tersenyum bangga, menepuk pundak kecil Chika. "Lihat, semua latihanmu berhasil, Chika. Kamu kuat." Kiran melangkah mendekat, merasakan campuran lega, haru, dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. "Sayang, Mama bangga padamu," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Chika menoleh dan tersenyum, matanya berbinar, lalu melangkah beberapa langkah lagi dengan bantuan Satya. Hari itu terasa istimewa. Tidak hanya bagi Chika, tapi juga bagi Kiran dan Satya. Ada perasaan lega yang memenuhi ruang hati mereka. Selama ini, Kiran merasa sendiri dalam menghadapi trauma dan rasa bersalah, tetapi Satya telah menjadi pilar yang menopang mereka berdua. Anak itu menemukan keberanian, dan Kiran belajar kembali bagaimana rasanya melepaskan kontrol, mempercayai orang lain, dan menyaksikan keajaiban kecil tumbuh di depan matanya. Sore harinya, Kiran mengajak Chika untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Anak itu tampak riang. Matanya berbinar ketika melihat bunga-bunga mekar dan anak-anak bermain di halaman. Satya selalu di samping, memastikan langkah Chika aman. Dengan perlahan, Chika melepaskan roda kursinya dan mencoba berjalan beberapa langkah sendiri. Tangannya menggenggam Satya, matanya fokus, dan tubuhnya gemetar sedikit. Tapi senyumnya tidak pernah hilang. Kiran mengikuti dari belakang, hatinya bergetar. Ia sadar bahwa momen-momen seperti ini adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan pada anaknya. Trauma masa lalu tidak bisa dihapus. Rasa kehilangan tidak bisa digantikan, tapi keberanian, cinta, dan kesabaran bisa menciptakan keajaiban. Saat malam menjelang, mereka kembali ke rumah. Chika tertidur dengan wajah berseri, memeluk boneka kelincinya. Kiran berdiri di pintu kamar, menatap putrinya sejenak, kemudian menoleh ke Satya yang menunggu di ruang tamu. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di mata Satya. Ketulusan, perhatian, dan kesetiaan yang diam-diam telah membantu keluarga kecil itu bertahan. Hari-hari berikutnya, latihan Chika semakin intensif. Ia mencoba melangkah lebih jauh, melepaskan pegangan Satya sedikit demi sedikit, dan membangun keseimbangan tubuhnya. Satya selalu sabar, tidak pernah memaksa, hanya memberi semangat dan penguatan. Setiap langkah kecil yang berhasil diambil Chika, membuat Kiran merasa lega, bangga, dan sedikit terharu. Ia menyadari bahwa Satya bukan sekadar pembantu. Ia telah menjadi teman, pelindung, dan pendorong semangat putrinya. Namun, tidak semua orang menyukai perubahan itu. Beberapa karyawan di kantor mulai membicarakan kedekatan Satya dengan Chika. Ada yang iri, ada yang mempertanyakan profesionalisme, dan ada pula yang merasa tidak nyaman melihat OB biasa begitu dekat dengan putri CEO. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Kiran, tapi ia tidak memedulikannya. Yang penting baginya adalah kebahagiaan Chika, dan langkah-langkah kecil menuju kebebasan yang sedang diambil anak itu. Suatu hari, Kiran memutuskan untuk membawa Chika ke kantor lebih awal, agar ia bisa berlatih di ruang yang lebih luas. Di sana, Chika mulai mencoba berjalan beberapa langkah tanpa kursi roda. Satya mendampingi, matanya penuh perhatian, memastikan anak itu aman. "Chika, lihat. Kamu semakin kuat," ucap Satya sambil tersenyum. Chika tersenyum lebar, matanya berbinar. "Aku bisa berjalan, Kak Satya. Aku merasa bebas." Kiran menatap putrinya, hatinya terasa campur aduk antara bangga, lega, dan sedikit cemas. Ia sadar bahwa keberanian Chika bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kepercayaan diri yang dibangun perlahan. Satya telah menjadi bagian penting dari proses itu, bukan hanya sebagai pendamping fisik, tetapi juga sebagai penyemangat yang membimbing Chika untuk menemukan kekuatannya sendiri. Malam itu, setelah menidurkan Chika, Kiran duduk di ruang tamu menatap langit malam dari jendela besar. Ada rasa damai yang jarang ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Trauma masa lalu tidak hilang begitu saja, namun melihat anaknya berkembang memberikan harapan baru. Satya, dengan ketulusannya, telah menjadi pilar yang membantu menyembuhkan luka mereka. Hari-hari berikutnya, kemajuan Chika semakin terlihat. Ia mulai bisa berjalan beberapa langkah tanpa bantuan, menyeimbangkan tubuhnya, dan bahkan tertawa lepas ketika berhasil melangkah sendiri. Setiap keberhasilan kecil itu menjadi momen berharga bagi Kiran, yang selama ini terlalu fokus pada pekerjaan dan kesedihan.
Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang membangun rasa percaya diri dan keberanian. Namun, konflik mulai muncul ketika beberapa staf di kantor semakin tidak senang dengan kedekatan Satya dengan Chika. Mereka mulai menyebarkan gosip, mempertanyakan batas profesionalisme, dan bahkan mencoba memprovokasi Kiran agar membatasi Satya. Tapi Kiran, yang kini telah belajar lebih bijak, tidak terganggu. Ia tahu bahwa Satya adalah orang yang benar-benar peduli, dan peran Satya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Suatu sore, Kiran mendapati Chika mencoba berjalan lebih jauh dari biasanya di halaman rumah. Anak itu tampak sedikit lelah, tapi matanya berbinar penuh semangat. Satya selalu di sampingnya, memberi dukungan tanpa menekan. Kiran berjalan mendekat, matanya berkaca-kaca. Ia sadar bahwa setiap langkah kecil putrinya adalah kemenangan besar bagi mereka semua. Chika tersenyum, matanya berbinar. "Mama, aku bisa berjalan lebih jauh hari ini." Kiran menahan air mata, merasakan campuran lega, bangga, dan haru. "Mama bangga padamu, sayang," ucapnya lembut. Satya tersenyum, menepuk pundak Chika. "Kamu luar biasa, Chika. Setiap langkahmu menunjukkan keberanianmu." Malam itu, ketika Chika tertidur, Kiran duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap langit malam, menarik napas panjang, dan membiarkan hatinya merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini hampir hilang. Ia sadar bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi langkah kecil yang diambil Chika, dibantu Satya, telah menciptakan keajaiban yang tersembunyi di balik luka lama mereka. Kiran menutup mata sejenak, membiarkan perasaan campur aduk itu mengalir. Lega, haru, bangga, dan sedikit takut. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang jelas. Selama ada cinta, kesabaran, dan keberanian, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Pagi itu, rumah Kiran dipenuhi sinar matahari hangat yang menembus jendela besar. Udara terasa segar, namun ada ketegangan halus yang menyelimuti hati Kiran. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah momen penting bagi Chika, bagi Kiran, dan bagi Satya. Selama 5 tahun terakhir, mereka hidup di bawah bayangan trauma, kehilangan, dan rasa takut yang membelenggu. Namun kini, perlahan, langkah-langkah kecil Chika telah menyalakan cahaya baru di tengah gelapnya luka lama. Chika duduk di ruang tamu, matanya berbinar penuh semangat. Anak itu memegang boneka kelincinya dan menatap Satya, yang berdiri di sampingnya dengan senyum lembut. "Kak Satya, aku siap hari ini," katanya mantap. Satya menunduk, menepuk pundak kecil Chika. "Aku tahu, Chika. Kamu sudah berlatih dengan luar biasa. Sekarang saatnya mencoba langkah lebih panjang. Mama akan ada di sampingmu juga." Kiran menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri di samping Chika, memegang tangannya perlahan. "Sayang, Mama akan mendampingi setiap langkahmu. Kamu bisa, aku percaya padamu," ucapnya dengan suara yang lembut tapi tegas. Hari itu, mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang selama ini terasa mustahil. Berjalan tanpa kursi roda, menapaki lantai ruang tamu, dan melangkah menuju taman di halaman rumah. Chika menarik napas panjang, matanya berbinar, dan dengan bantuan Satya, ia mulai menapak lantai. Kakinya gemetar, tubuhnya sedikit oleng, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Langkah demi langkah, Chika berhasil bergerak lebih jauh. Satya dan Kiran selalu di sampingnya, menahan setiap risiko jatuh, memberi dorongan, dan memastikan ia tetap aman. "Lihat, Chika, kamu hebat. Setiap langkahmu berarti," kata Satya, suaranya penuh semangat. Chika menoleh ke arah ibunya, matanya berbinar. "Mama, aku bisa berjalan," teriaknya dengan gembira. Kiran menahan air mata, hatinya meledak oleh rasa haru, bangga, dan lega. 5 tahun trauma, rasa takut, dan luka yang membelenggu mereka, kini perlahan-lahan mencair oleh keberanian anaknya. Langkah-langkah kecil itu berubah menjadi beberapa meter. Chika mulai menapaki halaman rumah dengan tangan yang masih menggenggam Satya, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Aku merasa bebas, Kak Satya. Aku bisa berlari nanti, kan?" tanya anak itu dengan mata berbinar. Satya tersenyum hangat. "Tentu, Chika. Semua butuh waktu,
Tapi setiap langkahmu hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kiran menatap putrinya, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia sadar bahwa selama ini ia menahan diri, terlalu fokus pada rasa bersalah, terlalu keras pada putrinya, dan menutup diri dari kebahagiaan. Namun hari ini, melihat Chika berjalan, tertawa, dan penuh percaya diri, hatinya terasa ringan. Ia sadar satu hal, luka lama bisa sembuh, dan cahaya baru bisa muncul dari keberanian kecil. Di sisi lain, Satya menatap Kiran sejenak, ada rasa lega dan bahagia yang terpancar di matanya. Ia menyadari bahwa peran yang selama ini ia jalankan, diam-diam mendampingi, memberi semangat, dan menyembuhkan luka Chika, telah membawa perubahan besar. Tidak hanya bagi anak itu, tapi juga bagi Kiran sendiri. Mereka bertiga, dalam keheningan pagi itu, merasakan ikatan yang semakin kuat, lebih dari sekadar ibu, anak, dan pembantu. Ada persahabatan, kepercayaan, dan cinta yang perlahan tumbuh. Sore harinya, setelah Chika tertidur dengan wajah berseri di kamar, Kiran duduk di ruang tamu menatap langit senja dari jendela besar. Satya berdiri di sampingnya, menatap ke arah yang sama. Keheningan menyelimuti mereka, tapi bukan keheningan yang menakutkan. Ini adalah keheningan yang menenangkan, penuh makna, dan membawa perasaan lega setelah perjalanan panjang yang penuh luka dan perjuangan. Kiran menarik napas panjang. Satya, aku ingin berterima kasih. Tidak hanya karena membantu Chika, tapi karena kamu, membuat aku belajar bagaimana menghadapi rasa takutku, bagaimana percaya pada orang lain, dan bagaimana melihat kebahagiaan sederhana. Satya menunduk, tersenyum tipis. Bu, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku senang bisa membantu. Dan Chika, dia anak yang luar biasa. Keberanian dan semangatnya membuat semua ini mungkin. Kiran menatap Satya, hatinya sedikit bergetar. Ia menyadari bahwa Satya bukan lagi sekadar pembantu. Sosok itu telah menjadi bagian penting dari hidup mereka. Ada rasa hormat, kagum, dan sesuatu yang lebih dalam yang perlahan tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga kecil itu berubah. Chika semakin percaya diri, ia mulai berjalan tanpa pegangan, melangkah di halaman rumah, dan bahkan berlari kecil di taman. Satya selalu di samping, memberikan dukungan, tapi tidak terlalu menekan. Setiap keberhasilan kecil menjadi momen berharga bagi Kiran, yang selama ini terlalu fokus pada kesedihan dan pekerjaan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang membangun rasa percaya diri dan keberanian. Kiran sendiri mulai membuka hati lebih lebar. Ia tidak lagi menutup diri dari kebahagiaan, mulai mempercayai Satya sepenuhnya, dan belajar bagaimana menjadi ibu yang hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Suatu sore, ketika Chika sedang bermain di halaman dengan Satya, Kiran duduk di bangku taman. Anak itu mencoba berlari beberapa langkah, terjatuh sebentar, tapi bangkit lagi sambil tertawa. "Mama, lihat aku. Aku bisa berlari," teriaknya dengan gembira. Kiran tersenyum, hatinya meledak oleh perasaan bahagia dan lega. 5 tahun trauma dan rasa takut telah berubah menjadi kebahagiaan sederhana yang tulus. Satya menatap Kiran sejenak, kemudian menunduk. Ada makna yang tidak perlu diucapkan, karena mereka semua tahu perjalanan panjang mereka telah membawa mereka ke momen itu, keajaiban kecil yang tersembunyi di balik luka lama. Malam itu, setelah menidurkan Chika, Kiran duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap langit malam, menarik napas panjang, dan membiarkan hatinya merasakan kebahagiaan yang jarang ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Ia sadar bahwa luka lama tidak akan hilang begitu saja, tapi keberanian, cinta, dan kesabaran bisa membuka jalan untuk kebahagiaan yang sejati. Satya berdiri di pintu, menatap Kiran sejenak, kemudian menunduk sopan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka semua tahu satu hal, masa depan mereka kini berbeda. Ada cahaya baru yang menerangi kehidupan yang sempat gelap. Ada cinta, kepercayaan, dan keberanian yang tumbuh di tengah luka lama. Dan yang terpenting, mereka berjalan bersama, menghadapi hari esok dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Dalam keheningan malam itu, rumah besar Kiran terasa hangat. Tawa Chika yang tertidur, senyum Kiran yang lega, dan ketulusan Satya yang diam-diam menemani,
Semuanya bersatu menjadi sebuah cerita tentang luka yang sembuh, keberanian yang muncul, dan cahaya yang muncul setelah kegelapan panjang. Dan disinilah mereka, ibu, anak, dan teman setia, menyadari bahwa meski masa lalu penuh luka, masa depan bisa dipenuhi kebahagiaan. Semua dimulai dari langkah kecil, dari keberanian seorang anak, kesabaran seorang teman, dan cinta seorang ibu. Cahaya itu kini ada di depan mata mereka, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, hati mereka benar-benar bebas. Hari itu rumah Kiran terasa hidup. Suara tawa Chika memenuhi ruangan, langkah kecilnya yang dulu terbatas kini lebih lincah dan penuh percaya diri. Ia berlari di halaman, kadang terhenti sejenak untuk melihat bunga atau bermain dengan anjing peliharaan kecil mereka. Kiran duduk di bangku taman, menatap putrinya dengan mata berbinar. Hatinya terasa ringan, seolah beban 5 tahun trauma dan kesedihan perlahan luruh begitu saja. Satya berdiri di samping mereka, tangannya selalu siap menopang jika Chika kehilangan keseimbangan. Tetapi hari ini, anak itu jarang memerlukan bantuan. Ia menatap Satya, tersenyum, dan terkadang melompat kecil sambil berteriak riang. Kiran merasakan perasaan hangat yang tak bisa ia ungkapkan. Satya bukan lagi sekadar OB atau teman bermain. Ia telah menjadi bagian penting dari hidup mereka, pilar yang diam-diam menopang, menyembuhkan luka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan. Kiran berjalan mendekati Chika, menunduk dan merangkul putrinya. "Sayang, Mama bangga padamu. Kamu hebat," ucapnya lembut. Chika menoleh, tersenyum, dan memeluk ibunya erat. Momen itu terasa begitu sempurna, seperti sebuah keajaiban yang lahir dari kesabaran, keberanian, dan cinta yang tulus. Hari itu, Kiran memutuskan untuk membawa Chika kembali ke kantor, kali ini tanpa rasa cemas yang berlebihan. Mereka berjalan bersama, tertawa kecil, dan melihat bagaimana anak itu berinteraksi dengan staf kantor yang mulai menerima keberanian Chika. Satya selalu di samping, memberi dorongan saat dibutuhkan, tapi membiarkan Chika belajar mandiri. Di kantor, beberapa karyawan masih menatap mereka dengan rasa ingin tahu, sebagian kagum, sebagian masih mempertanyakan kedekatan Satya dengan keluarga Kiran. Tetapi Kiran tidak peduli. Ia telah belajar untuk mempercayai instingnya sendiri, menilai orang berdasarkan tindakan mereka, bukan desas-desus. Satya telah membuktikan kesetiaannya, dan keberhasilan Chika adalah bukti nyata bahwa kepercayaan itu tidak salah. Sore itu, setelah rapat selesai, Kiran menatap Satya sejenak. Ada rasa terima kasih yang mendalam di matanya. "Satya, aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengucapkan ini, tapi terima kasih. Kamu telah menjadi bagian penting dalam hidup kami. Bukan hanya untuk Chika, tapi juga untuk aku." Satya menunduk, tersenyum tipis. "Bu, aku hanya melakukan yang aku bisa. Aku senang melihat Chika bahagia dan berani. Dan aku senang bisa membantu." Kiran merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Rasa lega, hangat, dan sedikit getar yang belum pernah ia rasakan sejak tragedi 5 tahun lalu. Ia sadar, Satya bukan sekadar pembantu. Ia adalah teman sejati, pelindung, dan orang yang membuat hati Kiran belajar untuk membuka kembali. Malam itu, setelah menidurkan Chika, Kiran duduk di ruang tamu, menatap langit malam dari jendela besar rumah mereka. Satya berdiri di dekatnya, diam tapi hadir dengan ketulusan. Kiran menarik napas panjang, membiarkan perasaan campur aduk itu mengalir. Lega, haru, bangga, dan sedikit takut. Tetapi di dalam hatinya, ada satu hal yang jelas. Mereka kini memiliki kehidupan baru. Chika tidur dengan damai, tubuhnya yang dulu lemah kini lebih kuat, langkah-langkah kecilnya menjadi bukti keberanian dan harapan. Kiran tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, masih ada tantangan yang harus dihadapi, tetapi cahaya baru telah muncul. Luka lama tidak akan hilang begitu saja, tapi cinta, kesabaran, dan keberanian bisa membuat hidup mereka lebih berarti. Satya menatap Kiran sebentar sebelum menunduk, menyadari bahwa kehadirannya bukan hanya mendampingi Chika, tapi juga membimbing ibu dan anak ini menuju kehidupan yang lebih hangat. Dalam keheningan malam itu, 3 hati, ibu, anak, dan teman setia, menyatu dalam sebuah harmoni sederhana tapi penuh makna. Kiran tersenyum tipis, memejamkan mata sejenak, dan menyadari satu hal. Mereka telah menapaki perjalanan panjang dari luka, kesedihan, dan rasa bersalah,
menuju cahaya, kebahagiaan, dan harapan. Masa depan mereka kini terbuka, lebih cerah, dan penuh kemungkinan. Dan di sana, di tengah rumah yang hangat, suara napas Chika, ketenangan Kiran, dan ketulusan Satya, semuanya menyatu menjadi sebuah cerita tentang luka yang sembuh, keberanian yang muncul, dan kehidupan baru yang siap dijalani dengan hati yang bebas dan bahagia. Pagi itu rumah Kiran dipenuhi sinar matahari hangat, menembus jendela besar dan memantul di lantai kayu yang rapi. Udara terasa segar, dan suara tawa Chika memenuhi seluruh ruang. Anak itu berlari di halaman, kini hampir sepenuhnya bebas dari keterbatasannya 5 tahun lalu. Langkahnya mantap, wajahnya berseri, dan matanya memancarkan keberanian yang tak tergoyahkan. Kiran duduk di bangku taman, tersenyum lebar sambil menatap putrinya. Hatinya terasa ringan, jauh berbeda dari 5 tahun terakhir yang dipenuhi trauma dan rasa bersalah. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Setiap langkah Chika adalah bukti bahwa luka lama bisa sembuh, bahwa keberanian dan cinta dapat mengubah hidup, dan bahwa kehidupan baru selalu mungkin hadir, meski setelah masa-masa tergelap sekalipun. Satya berdiri di samping mereka, senyum hangat menghiasi wajahnya. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Kehadirannya telah menjadi fondasi bagi kebahagiaan keluarga kecil ini, teman, pelindung, dan pendorong semangat yang membantu Chika menemukan kekuatannya sendiri. Ia menatap Kiran sejenak, dan Kiran membalasnya dengan senyum penuh makna. Ada rasa lega, syukur, dan ikatan yang tidak tergantikan di antara mereka. Hari itu, Kiran memutuskan untuk membawa Chika kembali ke kantor, tetapi kali ini tanpa rasa cemas atau takut. Anak itu berjalan dengan mantap, tangannya sesekali menggenggam Satya, matanya berbinar melihat orang-orang di sekitarnya. Beberapa karyawan tersenyum kagum melihat keberanian Chika, menyadari bahwa anak kecil itu telah melewati perjalanan panjang yang luar biasa. Bahkan mereka yang dulu bersikap sinis dan iri kini, hanya bisa mengagumi keteguhan hati anak itu. Di kantor, Chika tertawa riang ketika Satya menemaninya berkeliling ruangan. Kiran memperhatikan dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa selama ini, yang mereka butuhkan bukan hanya kesembuhan fisik Chika, tapi juga keberanian, cinta, dan perhatian tulus dari orang-orang di sekitarnya. Satya telah menjadi cahaya yang menuntun mereka melewati masa-masa gelap, dan kini, semua luka lama perlahan berubah menjadi kenangan yang menguatkan. Sore harinya, di halaman rumah, Chika berlari kecil, tertawa, dan sesekali berhenti untuk memeluk boneka kelincinya. Kiran duduk di bangku taman, menatap anaknya dengan bangga. "Mama bangga padamu, sayang," ucapnya lembut. Chika menoleh, tersenyum lebar, dan memeluk ibunya erat. Momen itu terasa begitu sempurna. Keajaiban sederhana yang lahir dari kesabaran, keberanian, dan cinta yang tulus. Satya berdiri di samping, tersenyum, dan mengamati keluarga kecil itu. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, masih ada tantangan yang harus dihadapi, tapi cahaya baru yang muncul hari ini adalah bukti bahwa masa depan bisa lebih indah. Ia tidak hanya menjadi saksi, tapi juga bagian dari kebahagiaan yang tercipta. Malam itu, setelah menidurkan Chika, Kiran duduk sendiri di ruang tamu menatap langit malam dari jendela besar. Satya berdiri di dekatnya, diam tapi hadir dengan ketulusan. Kiran menarik napas panjang, membiarkan perasaan campur aduk itu mengalir. Lega, haru, bangga, dan sedikit takut. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang jelas. Mereka telah menapaki perjalanan panjang dari luka, kesedihan, dan rasa bersalah menuju cahaya, kebahagiaan, dan harapan. Chika tidur dengan damai, tubuhnya kini lebih kuat, langkah-langkah kecilnya telah berubah menjadi simbol keberanian dan harapan. Kiran menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir sepenuhnya, tapi kini mereka berjalan bersama, menghadapi hari esok dengan hati yang lebih ringan dan penuh keyakinan. Satya menatap Kiran sejenak, menunduk, dan tanpa kata, hadir di sisi keluarga itu. Mereka semua tahu satu hal, luka lama memang tidak akan hilang begitu saja, tapi keberanian, kesabaran, dan cinta bisa membuka pintu menuju kehidupan baru yang utuh. Disinilah mereka, ibu, anak, dan teman setia, menyadari bahwa meski masa lalu penuh luka, masa depan bisa dipenuhi kebahagiaan. Semua dimulai dari langkah kecil, dari keberanian seorang anak, kesabaran seorang teman, dan cinta seorang ibu.
Dan kini, cahaya itu menerangi kehidupan mereka, memberi kehangatan, kebebasan, dan rasa damai yang sejati. Kiran menarik napas panjang sekali lagi, tersenyum, dan menatap Chika yang tertidur nyenyak. Di sampingnya, Satya berdiri dengan senyum hangat. Dunia mereka mungkin tidak sempurna, tetapi hati mereka utuh. Luka lama telah menjadi pelajaran, langkah-langkah kecil telah menjadi keajaiban, dan cinta telah mengikat mereka lebih erat dari sebelumnya. Malam itu, rumah besar itu dipenuhi kedamaian. Tidak ada tangisan, tidak ada rasa takut, hanya tawa kecil Chika, ketenangan Kiran, dan kesetiaan Satya. Mereka tahu satu hal, hidup baru telah dimulai, dan cahaya itu akan terus menerangi jalan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, hati mereka benar-benar bebas, penuh harapan, dan siap menghadapi masa depan yang cerah bersama-sama. Tamat.